Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, adik-adik, para santri, yang mudah-mudahan semua kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami agama Islam. Pada malam hari ini, Kamis malam Jumat pekan kedua, tanggal 11 Juli 2024, masuk 6 Muharram 1446 Hijriah, kita masih dapat bertemu di Masjid Imam Asy-Syafi'i di kota Siak, Riau, untuk melanjutkan kajian kita sekali dalam sebulan kitab Imam Al-Bukhari, kitab Al-Adabul Mufrad. Pada malam hari ini kita akan masuk kepada bab yang kitab aslinya adalah bab yang ke-50. Adapun setelah pengurangan hadis-hadis yang lemah yang diperiksa oleh Syekh Albani, Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah ta'ala, maka bab ke-42 judulnya sama, atau hadis ke-90 dari awal kitab Adabul Mufrad, atau setelah dipilih hadis-hadis yang sahih. Kita masuk pada malam hari ini hadis nomor 67. Sebelum kita memulai menyampaikan berita duka cita yang mendalam dari hati yang sangat dalam atas meninggalnya guru kita, guru saya ketika saya dulu di Lipia, Jakarta. Saya belajar dengan beliau, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, belajar kitab Riyadus Salihin, belajar kitab Tauhid, dan belajar kitab Al-Usulus Salasah. Pada hari ini siang jam 13.35 yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau semuanya dan menempatkan beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kuburnya, insyaallah besok beliau disalatkan dan dikuburkan, karena kondisi mungkin malam tidak memungkinkan malam hari ini, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan qabrahu raudatan min riyadil jannah, taman daripada taman surga, yang semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
mengingat seorang guru, seorang yang termasuk bisa dikatakan di Indonesia adalah ya ustadz yang awalun, yang pertama berdakwah, menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, dakwah atas pemahaman manhaj salafus saleh. Dan tentunya insyaallah taala dengan keikhlasan, mudah-mudahan yang Allah berikan kepada beliau akan mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali dari murid-muridnya yang hampir semuanya adalah menjadi dai. Bahkan ada dai-dai yang terkenal di Indonesia ini. Mengingatkan kita bahwa semua kita akan bertemu dengan Allah, maka persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dengan iman, dengan amal saleh. Dan tidak akan mungkin kita beramal saleh, dikatakan saleh amalan kita, yang kita selalu meminta setiap pagi ketika kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Di awal kehidupan baru kita, setiap pagi kita berdoa kepada Allah meminta ilmu yang bermanfaat. Setelahnya apa sambungan doanya? Wa rizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa amalan salihan mutaqabbalan. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam salah satu kitabnya menyampaikan Rasulullah SAW yabda'u bil ilmi nafi'. Kenapa Rasulullah SAW memulai dengan doa ilmu yang bermanfaat? Padahal di situ ada 3 doa. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal dan thayyib. Kemudian amalan yang saleh yang diterima. Dimulai dengan ilmu yang bermanfaat karena memberikan pengaruh kepada 2 doa yang berikutnya. Karena seorang yang mencari nafkah setiap harinya, dia berangkat bekerja, maka tidak akan mungkin dia mendapatkan rizqan thayyiban, rezeki yang baik, kecuali dia berilmu. Dia belajar agama, belajar Islam, bagaimana jual beli, berdagang, mencari nafkah yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi larangan-larangan di dalam jual beli. Makanya di dalam kitab fikih ada judul, bahkan di dalam kitab hadis ada al-buyu'ul muharramah, ada jual beli yang diharamkan. Maka tidak akan mungkin seorang dia mendapatkan rezeki yang baik dan itu menjadi halal, dan ketika dia makan, anak istrinya makan, maka itu akan menjadi darah daging, dan itu akan membuat dia menjadi orang yang saleh ketika tumbuh darah dagingnya dari hal yang dihalalkan dan juga cara yang dihalalkan dalam mencari. Maka menuntut ilmu lah wahai kaum muslimin. Anda para pedagang, Anda para pekerja di pegawai negeri, pegawai swasta, kerja di sawah ladang, kerja di kebun, mungkin ada yang bekerja sebagai nelayan, petani, dan dimanapun Anda bekerja, hati-hati dengan sesuatu yang diharamkan. Ketika Anda tidak berilmu,
Ketika Anda tidak mau menuntut ilmu agama, Anda akan terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Bukan Anda saja yang akan mendapatkan akibat buruknya sebagai kepala rumah tangga, tetapi juga anak istri Anda akan mendapat keburukan dari harta yang haram. Kasihan anak istri kita kalau kita mencari nafkah dengan sesuatu yang diharamkan, dengan cara yang diharamkan, atau membelinya dengan barang-barang yang haram, atau kita membeli barang-barang yang haram sehingga menjadi kebutuhan kita setiap hari dan makanan pokok. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan mencari rezeki. Saya ingatkan di antara mencari rezeki supaya kita tidak berdosa harus amanah. Amanah, kita menjaga amanah di tempat kerja kita. Sebagai apa kita? Maka lakukan sesuai dengan SOP-nya. Jangan keluar dari jalur, kalau tidak antum menjadi orang yang khianat. Tahu siapa yang khianat? Sifat siapa yang khianat? Siapa yang khianat itu? Sifat orang apa? Munafik. Ya, iza tumina, Rasulullah SAW bersabda, iza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah, berkhianat. Saya menasihati diri saya dan kita semua, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita belum selesai, wahai kaum muslimin. Urusan Anda dan saya belum selesai ketika Anda sudah duduk di kajian sunnah, mempelajari tauhid, mempelajari hadis, mempelajari kitab-kitab para ulama. Belum selesai urusan kita, karena prakteknya kadang-kadang tidak sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Belajar amanah ternyata di luar khianat. Ini yang kita khawatirkan. Maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru yang digaji setiap bulan, gajinya sudah jelas, gaji dapat penuh tapi masuk jarang, tidak ada uzur, ini khianat. Anak murid bayar tetapi kita nggak ngajar, tapi kita dapat penuh, khianat. Anda bekerja dimanapun tetapi Anda tidak amanah, Anda khianat. Bahaya, berat. Perkara amanah ini yang pernah juga kita sampaikan, baca di akhir surat Al-Ahzab. Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Ini pernah saya sampaikan di sini di kajian kita ini. Allah lemparkan ala samawat, kepada langit yang besar, 7 lapis langit. Amanah, terima. Dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bumi. Ini amanah, terima. Dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasak bumi, gunung. Karena bumi kalau tidak ada gunung, ketika gempa maka datang kiamat, hancur. Kecuali kiamat besar, semuanya gunung akan berterbangan seperti bulu burung. Gunung ketika datang kiamat besar akan berterbangan seperti bulu burung. Dahsyat yaumul qiyamah. Gempa-gempa yang ada sekarang kecil, tetapi masih dijaga oleh Allah dengan adanya gunung. Makhluk-makhluk yang luar biasa besar dan kuat, langit, bumi dan gunung ditawari amanah. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka menolak. Kami tidak sanggup wahai Allah. Ya. Siapa yang menerima amanah? Wa hamalahal insan. Manusia yang kerdil, yang lemah, dengan binatang saja tidak akan sanggup dia melawan, apalagi dengan malaikat, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Menerima, mengambil amanah yang berat, tidak sanggup diterima oleh langit dan bumi beserta gunung, dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Maka itulah yang kita dapatkan sesuai dengan firman Allah. Kenyataannya manusia itu akhirnya apa?
zaluman jahula. Mereka selalu berbuat zalim dan selalu berbuat bodoh di dunia ini. Baca tafsir dari para ulama, baca tafsir Sa'di tentang amanah ini, diantaranya adalah melakukan kewajiban, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Banyak sekali berhubungan dengan hak Allah, berhubungan dengan hak manusia. Jangan sembarangan kita, ini berat. Amanah itu berat. Saya tidak akan menyinggung siapapun, saya menyinggung diri saya sendiri. Berat untuk memimpin suatu instansi, apapun namanya. Ini amanah. Ingat selalu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cambuk bagi kita semua. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya oleh Allah terhadap apa yang kalian pimpin, bagaimana cara kalian memimpin, apakah kalian amanah atau tidak. Maka ini berat. Makanya saya selalu menyampaikan, kalau kita masyarakat, kita rakyat, yang ditanya pertama sekali di akhirat bukan kita tetapi presiden, tetapi raja. Anda di sebuah instansi, yayasan apapun namanya, kegiatan apapun yang ada di dalamnya, yang ditanya pemimpin bukan bawahan. Ingat hadis ini, berat tanggung jawabnya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Di hadapan manusia mungkin orang tidak ada ambil peduli, tetapi tidak ada yang lepas nanti di pengadilan Allah di akhirat. Para suami, Anda bertanggung jawab sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Apakah Anda benar mendidik anak dan istri Anda? Apakah benar Anda memberikan nafkah kepada mereka berupa pakaian, berupa makan dan minum dan tempat tinggal? Kalau tidak, bersiaplah Anda akan diazab di dalam api neraka. Tetapi di zaman sekarang orang berebut untuk menjadi pemimpin, bahkan menghabiskan duit miliaran, tetapi nggak juga dapat, akhirnya gila. Banyak orang yang tidak keluar namanya, ya, perginya kemana? Ke rumah sakit jiwa. Ini dari dulu kenyataan seperti ini. Mereka lupa tanggung jawab yang berat ketika mereka memimpin. Makanya Abu Bakar ketika meninggal Nabi, dia menolak untuk menjadi khalifah, tapi tidak bisa menolak karena seluruh sahabat sudah setuju. Begitu juga setelah Abu Bakar meninggal, Umar juga menolak. Setelah Umar mau meninggal, ya, atau di saat-saat beliau sebelum meninggal, beliau mengatakan jangan dipilih ketika saya sudah meninggal, jangan dipilih anakku untuk menjadi pemimpin. Dia tidak mau ini adalah turunan. Beliau khawatir karena tanggung jawab yang berat di akhirat, bukan di dunia. Saya demi Allah, saya mengatakan, saya di Yayasan Ubudiyah, saya sudah berapa kali dipilih dan ditunjuk untuk menjadi mudir pesantren, saya tolak. Untuk menjadi ketua yayasan 2 kali saya tolak. Untuk menjadi ini dan itu saya bilang, saya ukur kemampuan saya tidak sanggup. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah, biar saja yang lain lebih layak. Bukan saya memuji diri saya, tapi saya memang melihat saya tidak mampu. Khawatir tanggung jawabnya dipertanyakan oleh Allah di akhirat, itu berat. Tetapi mari kita bekerja sama di dalam ketaatan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bertolong menolonglah kita di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau itu memang baik, mari kita bekerja sama. Ya, dan ikhlaskan niat kita semua karena Allah Subhanahu wa taala, baik pemimpin ataupun yang dipimpin, diikhlaskan niat karena Allah agar kita mendapat pahala, agar amanah ini bukan menjadi malapetaka di akhirat. Mari kita berjuang untuk Islam, bukan berjuang untuk pribadi. Mari kita berjuang menegakkan kalimat Allah di permukaan bumi, menebarkan dakwah salaf tauhid, bukan mohon maaf untuk memperkaya diri. Jangan. Maka nasihati diri kita masing-masing. Saya menasihati diri saya dengan ucapan lisan saya ini.
Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita sebutkan tadi, tidak akan mungkin seorang itu mendapatkan rezeki yang baik kecuali dia berilmu. Tidak akan mungkin amalan mutaqabbalan salihan, tidak akan mungkin diterima amal salehnya kecuali dengan ilmu. Makanya dimulai oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kuncinya kalau udah dipegang yang pertama, maka yang dua selamat, dua yang belakang. Rugi, demi Allah saya katakan rugi Pak, tidak menuntut ilmu. Umur kita terbatas, banyak problematika kita hidup di dunia ini, urusan keluarga, urusan anak, urusan istri, urusan suami, urusan kerja, urusan ini, semuanya bisa diselesaikan dengan ilmu Islam. Kalau kita tidak menuntut ilmu, kita tidak duduk di majelis ilmu, saya khawatir Anda akan terus berdosa. Nggak tahu lagi mana yang halal dan haram. Nanti keluar lagi kaidah semau gue. Semau gue, hidup dunia ini ada aturan Allah, bukan semau gue. Ada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda diciptakan Allah, Anda mengikuti aturan Allah, itu yang tepat. Maka melalui majelis ilmu ini saya menasihati diri kita sendiri, diri saya sendiri dan kita semua, jangan sampai waktu terus berjalan. Sekarang sudah masuk bulan Muharram, bulan pertama dan tahun baru Hijriah. Introspeksi diri kita, sudah ada penambahan ilmu atau tidak? Bertambah nggak ilmu kita atau jalan di tempat saja? Rugi. Bertambah enggak amalan saleh kita? Kalau tidak bertambah, rugi. Fastabiqul khairat, segeralah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera, jangan ditunda-tunda kepada keampunan Allah. Raihlah keampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah. Di antaranya kita ingin mendapatkan keampunan. Di bulan Muharram ini ada puasa apa? Nah, santri, di bulan Muharram ini ada puasa apa? Puasa sunat? Puasa apa namanya? Mau puasa nanti nggak? Kalau di bulan Zulhijjah kemarin puasa apa? 1 hari, tanggal 9 Zulhijjah. Puasa enggak kemarin? Atau libur aja? Puasa Arafah 9 Zulhijjah. Di bulan Muharram ini ada puasa yang mulia, keutamaannya juga besar, dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Puasa hari Ashura, Ain Shin Ra, Ashura dari Asyarah. Asyarah apa artinya? Asyarah apa artinya? Tis'ah Asyarah, apa artinya Asyarah? 10, tanggal 10 Muharram. Maka kita disunnahkan sebagaimana Nabi menginginkan puasa tanggal 9 dan 10. Kalau dilihat di tanggal Hijriah kita malam hari ini Jumat, malam Jumat, dan Jumatnya adalah tanggal 6, maka insya Allah puasa 9 dan 10 Muharram hari Senin dan Selasa. Nanti gurunya dibimbing, yang sudah biasa puasa Senin berarti benar, lanjut, tambah lagi 1 hari Selasa. Insya Allah semua kita puasa insya Allah ya, Senin dan Selasa. Apa keutamaannya? Dihapuskan dosa setahun yang lalu. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bab ke-50 atau bab ke-42. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bab Qublatus Sibyani. Bab yang baru yaitu qublah, mencium as-sibyan, anak kecil, anak yang masih imut-imut, yang kecil, yang mungkin kalau bisa dilihat mungkin di bawah 7 tahun sebelum mumayyiz. An Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Ummul Mukminin, ibunda kita
Aisyah radhiyallahu taala anha As-Siddiqah binti Siddiq qalat berkata, Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang orang Arab Badui. Kalau orang Arab bahasa Arabnya Arabi, Arabiyun. Kalau Arabi itu orang Arab Badui. Kalau bahasa kita orang pedalaman. Sama kalau kita lihat orang pedalaman di negeri kita, biasanya wataknya keras. Apalagi di Arab, apalagi tinggal di padang pasir. Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah orang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang Arab Badui tersebut, berarti di sini banyak orangnya. Atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian pernah atau kalian ya selalu mencium anak-anak bayi, anak-anak kalian yang kecil, sibyan? Maka mereka mengatakan, Wallahi, ini lafaz sumpah, fa waw, satu lagi ba, ya, wallahi ma nuqabbiluhum. Ini pengakuan mereka, demi Allah kami tidak pernah mencium anak-anak kecil kami, maksudnya anak kandungnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda menasihati mereka, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah, apakah akan saya bisa ya menahan apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencabut dari hati kalian kasih sayang. Bahkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 75. Kemudian ya di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Mari kita dengarkan syarah dari hadis ini. Dari hadis yang telah kita dengarkan, para ulama hadis mengatakan hadza yadullu ala jafa'il a'rabi kama fi qaulihi ta'ala. Memang Allah telah ciptakan manusia itu wataknya berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggalnya, sesuai dengan kadar ilmu yang mereka terima. Ini pernah kita sampaikan, maka kondisi kita tinggal di suatu tempat itu mempengaruhi watak kita. Kita tidak menyalahkan watak-watak tertentu, tapi masing-masing pasti ada kekurangan dan kelebihan. Terkenal dikatakan di Sumatera ini, orang Sumatera Utara, orang Batak itu keras, ngomongnya tinggi, tapi masya Allah yakinlah hatinya lembut. Antum dengar orang Sulawesi ngomong seperti itu juga. Antum dengar mungkin bertemu, kalau kita sudah pengalaman mahasiswa Madinah ketika kita kuliah dan kita mendapatkan banyaknya orang-orang Afrika kulit hitam, ya, legam, ya, lihat badannya kekar, kemudian mereka sudah biasa tinggal di padang pasir yang panas. Bahkan kita melihat video-videonya, ibu-ibu mereka itu anaknya bayi, ya, ibunya mencangkul, menanam tanaman, menanam benih yang untuk mungkin sayur ataupun buah, itu anaknya digendong di belakang, sedang terik panas matahari, anaknya biasa saja, sudah terbiasa dalam kehidupan keras, maka wataknya menjadi keras. Dan orang yang tinggal di tempat-tempat yang dikatakan bahasanya lembut, suasananya dingin, ini biasanya lembut. Tetapi perlu kita ketahui, ya, tentunya ini kembali kepada kita harus belajar. Yang pernah kita sampaikan bahwa akhlak itu adalah merupakan sesuatu yang wajib ada pada setiap pribadi kita. Akhlak yang mulia, husnul khuluq,
Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, atau su'ila Nabi SAW, aktsara ma yudkhilun nasal jannata. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang terbanyak yang membuat manusia masuk surga, atau apa amalan inti yang membuat manusia banyak masuk surga? Nabi SAW menjawab 2 poin. Pertama, takwa Allah, bertakwa kepada Allah, maksudnya menjaga hak-hak Allah, diantaranya tauhid, diantaranya menjalankan perintah-perintah Allah. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, perkara berkaitan dengan ibadah kepada Allah, jangan dilakukan. Yang diwajibkan dilakukan, menjaga hak Allah, takwa Allah. Kemudian yang kedua apa? Husnul khuluq, baik akhlak. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Kalau kita hanya hebat dalam beribadah, tahajud kita masya Allah, kita kajian tidak pernah tidak hadir, baca Al-Quran, bersedekah, kegiatan sosial keagamaan, kegiatan sosial masyarakat, rasanya sudah banyak pahalanya. Tetapi akhlak buruk, muamalah buruk, suka menipu orang, kalau berutang nggak bayar, ya, suka mencaci maki orang, suka ngibain orang, memukul orang, maling harta orang, segala macam. Ini penghuni neraka. Tidak ada jaminan yang dia rajin salat berjamaah akan masuk surga. Ketika husnul khuluq tidak ada. Itu yang saya sampaikan dari mukaddimah tadi. Jaga hubungan baik kita, akhlak baik kita, budi pekerti kita dengan manusia yang lain. Kalau kita di rumah, berarti Anda seorang anak, jaga hubungan baik Anda, berbakti kepada ayah dan ibu. Pintu surga di situ. Berarti kalau kita durhaka, pintu neraka di situ juga. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya, selalu melawan dan segala macam, padahal suaminya taat, suaminya memerintahkan hal yang ma'ruf, tapi tidak ditaati oleh istri, itu nerakamu di situ. Makanya Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para istri ketika ditanyakan bagaimana keadaan suamimu, maka Nabi SAW mengatakan jannatuki wa naruki, surga dan nerakamu ada pada suamimu. Begitu juga kita pemimpin rumah tangga. Bagaimana akhlak kita, bagaimana amanah kita dalam mendidik anak dan istri, bagaimana akhlak kita. Kalau benar, maka di situ pintu surga. Kalau salah, pintu neraka. Begitu juga kita keluar dari rumah kita, bekerja antum dimanapun. Seperti tadi sudah saya sebutkan, pemimpin, Anda bertanggung jawab amanah. Sebenarnya di situ ada pintu surga untuk antum, tapi kalau tidak amanah masuk neraka. Bukan main-main ini. Ini perkara pasti yang sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini. Ya, takwa Allah wa husnul khuluq. Begitu juga kehidupan bertetangga. Bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga, atau kita membuat tetangga itu semakin sakit. Dah dia sakit gigi, dah dia demam, dah dia sakit, ya. Tambah lagi kita ribut di sebelah, tambah kita lagi ya menyakiti dia, apalagi orang yang suka musik, berputar keras-keras, lalu ditegur, saudaraku, ini tetangga ada yang sakit, kan saya mutarnya kan di dalam rumah saya, ngapain kamu urus saya? Ya, masalahnya suara itu masuk ke sebelah, kecuali kamu punya ruangan kedap suara nggak keluar, musiknya sepecah-pecahnya piring kamu silakan hidupkan, tapi masalahnya keluar suaranya ke tetangga, dosa. Kita punya tanaman, masya Allah buahnya banyak segala macam, tetangga ngelir liatnya nggak pernah kita kasih. Yang datang ke sebelah apa? Sampahnya terbang, sampah daun itu terbang. Namanya kita tidak memuliakan tetangga. Banyak perkara-perkara. Pemimpin, bagaimana dia memimpin rakyatnya, rakyat bagaimana sikapnya kepada pemimpin, dan seterusnya. Murid bagaimana sikapnya kepada guru, guru bagaimana dia mendidik muridnya. Semuanya itu adalah husnul khuluq. Berusahalah kita semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang akan masuk ke dalam surga, taqwallah wa husnul khuluq. Kembali kita kepada bahasan ini. Ya, kata pensarah hadis, hadis ini menunjukkan bagaimana kerasnya kehidupan orang-orang Arab Badui
sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 97, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah ala rasulihi wallahu alimun hakim. Berkata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan surat Taubah ayat 97, yaitu ahlul badawi asyaddu kufran wa nifaqan min ahlil hadar. Ya, maka orang-orang Arab Badui, orang pedalaman itu kalau kafirnya, kalau sifat buruknya lebih parah dari orang yang tinggal di kota. Kenyataannya memang seperti itu. Ya. Dan kita mendapatkan contoh yang lain apa? Arabi yang kencing di masjid. Kencing di Masjid Nabawi. Ada orang Arab Badui, dia Islam, mungkin sesak kencing gak tahan lagi, kencing di sudut masjid. Apa yang terjadi? Para sahabat melihat, ini nggak ada adab, ini masjid lagi, kencing lagi, ya, rumah Allah lagi. Mereka hampir pukul, dilarang oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, hadirkan kepadaku satu gayung air, kemudian disiram. Nabi maklum, Nabi bukan bentak-bentak marah-marah, karena memang watak mereka itu. Tambah lagi disebutkan kenapa orang Arab Badui itu keras dan mereka sikapnya banyak yang lebih buruk dari orang-orang kota, masuk juga karena jauhnya dari ilmu agama. Karena mereka hidup di pedalaman, jarang ketemu dengan Nabi SAW. Sekarang sekali-kali ketemu Nabi, perangainya luar biasa pula. Tapi ini menjadi pelajaran bagi sahabat yang lain yang tinggal di kota Madinah. Apa faedah yang bisa kita ambil? Insya Allah kalau kita rajin menuntut ilmu, apalagi berkaitan dengan adab, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik akhlak kita. Ya, watak-watak yang keras itu insya Allah akan bisa ditundukkan dengan ilmu. Itu yang saya katakan, orang yang tidak berilmu tambah ngawur akhlaknya. Orang yang tidak belajar agama, tidak mau duduk di majelis ilmu, tambah buruk muamalahnya. Kemudian ini kita tinggalkan tafsiran dari ayat ini panjang, tapi secara singkat seperti itu, ya, kehidupan orang-orang Arab Badui. Berkata Nabi SAW melanjutkan tadi. Ada 6 menit lagi azan. Ja'a fi ikmalil ikmal, maka disebutkan di dalam Syarah Sahih Muslim, salah satu dari nama kitab Syarah Sahih Muslim ada Ikmalul Ikmal. An-naz'a, ya, la amliku daf'a naz'illah min qalbika rahmah, yaitu saya tidak sanggup menahan ketika Allah mencabut dari dirimu sifat kasih sayang, dari hatimu sifat kasih sayang. Ini menunjukkan apa? Semua kita, asal hukum asalnya semua kita ada kasih sayang di dalam hati kita. Makanya Allah memiliki nama apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman apa? Maha pengasih, Maha penyayang. Rahmat Allah. Maka para ulama mengatakan dari sifat Allah yang memiliki rahmat, yang di situ ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, disitulah memberikan pengaruh kepada makhluk ini, mereka memiliki kasih sayang. Saya pernah juga contohkan, sepertinya di kajian kita juga dulu, tapi sudah lama, ingat-ingat saja. Singa, ya, raja hutan, harimau, temannya, ada makan anaknya? Tidak. Yang dimakan mangsanya, yang dimakan selainnya. Berarti apa? Ditanamkan oleh Allah di dalam ibu dan ayah dari binatang singa atau harimau sayang kepada anak. Itu rahmat. Binatang saja memiliki rahmat Allah yang ada dalam diri mereka. Ibu, apalagi ibu, ya, maka dikatakan selalu ungkapan istilahnya ungkapan apa? Ungkapan kata-kata hikmah. Ya. Kasih ibu sepanjang zaman, kasih anak sepanjang galah pendek. Makanya kasih sayang ibu itu luar biasa. Dan kenapa Nabi SAW mengatakan, ya,
Ketika ditanyakan oleh para sahabat, siapakah teman, ini kan sudah berlalu juga hadisnya, siapakah sahabat yang perlu saya jadikan sahabat yang paling dekat, kata Nabi SAW, ibumu. Sampai berapa kali? 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang keempat 4 kali, menunjukkan memang ibu itu kasih sayangnya lebih besar dari ayah. Karena apa? Karena dia yang mengandung, dia susah payah, dia melahirkan lagi, mengorbankan kehidupan antara hidup dan mati. Kemudian dia yang memelihara anaknya, mengasuhnya. Kalau bapak banyak keluar bekerja, nafkah segala macam. Dan itu namanya apa? Kasih sayang. Ya, maka jangan sampai kasih sayang itu dicabut oleh Allah dari diri kita. Jangan sampai dicabut oleh Allah SWT dari diri kita. Di antaranya faedah dari hadis ini, apa contohnya? Allah SWT mencabut rahmat dari dalam hati kita. Kita yang punya anak tidak pernah mencium anak kita. Mohon maaf, punya anak, buat anak, lahir anak, tapi cuek aja, nggak ada kasih sayang, rasanya biasa saja, berarti sudah dicabut kasih sayang itu. Ini bahaya. Dan itu yang ditegur oleh Nabi SAW kepada orang Arabi itu tersebut. Ingat-ingat kita, pernah kita mencium anak kita, alhamdulillah, berarti masih ada kasih sayang di dalam hati Anda. Bahkan kita selalu mencium anak kita. Dia mau sekolah, kita pergi ngantar, cium. Nanti di rumah begitu juga. Anak pondok yang orang tuanya misalnya melepaskan anaknya akan tidak ada di rumah lagi, apalagi safar jauh, itu masya Allah. Ya, kalau ini kita lakukan berarti masya Allah masih ada kasih sayang di dalam hati kita. Baiklah, karena waktu azan telah masuk, insya Allah setelah azan kita sambung bahasanya, tambahannya, dan setelah itu mungkin kalau ada tanya jawab baru kita salat Isya berjamaah. Wallahu taala alam bisawab. Demikianlah sesi pertama yang bisa kita sampaikan. Tafadhal al-muadzin yu'adzin azanil isya. Saya kebetulan nggak bisa minum dingin, lagi agak pilek. Minta air yang biasa aja. Yang mau beruduk, yang sudah batal segera beruduk. Syukran, jazakallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Karena bab ini ada dua hadis, kita baca hadis yang kedua. Insyaallah kita usahakan sesingkat mungkin dalam mensarah hadis ini. Hadis yang pertama tadi diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, ibunda kita Ummul Mukminin. Hadis yang kedua ini dari bab ini atau hadis nomor 91 atau 68 dari Abu Hurairah. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, beliau menceritakan kepada kita yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini sunnah fi'liyah. Kita ulangi, dalam sunnah itu ada sunnah qauliyah, qaulun berkaitan dengan perkataan Nabi. Kalau dikatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah, berarti sunnahnya qauliyah. Kalau para sahabat menceritakan Nabi SAW melakukan ini dan itu, ini namanya perbuatan Nabi, berarti sunnah fi'liyah, perbuatan. Dua-duanya sunnah, dan kita diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sunnah Nabi itu jalan yang selamat menuju surga. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Perhatikan, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qabbala Rasulullah SAW Hasan bin Ali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencium cucunya Hasan bin Ali. Mana lebih tua, Hasan atau Husain? Mana lebih tua, Hasan atau Husain? Hasan. Dulu kita sudah sampaikan kan di sini dari kata-kata bahasa Arab. Adik-adik santri kan belajar bahasa Arab. Ya, Hasan itu besarnya, kalau kecilnya Husain. Ya, kitab itu besar, kalau kecilnya Kutayyib. Kitab kecil itu namanya Kutayyib, kalau besar Kitabun. Jadi timbangannya Fu'ail. Husain itu kecil daripada Hasan. Umar kecilnya apa? Atau Amru, Umair. Makanya kalau kita ngerti sedikit bahasa Arab, kalau ngasih nama anak jangan terbalik. Jangan anak pertama Husain, anak kedua Hasan. Salah. Kaidah bahasa Arabnya salah, tapi nggak ada masalah.
ya, karena yang besar itu Hasan, yang kecil itu Husain. Umar baru Umair, atau Amru baru Umair, jangan Umar yang nomor 1. Ini kaidah dalam penempatan bahasa Arab. Ya, maka Hasan adalah abangnya Husain. Kedua-duanya anak Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa dikatakan cucu Nabi? Karena istri Ali adalah Fatimah, anak Nabi, Fatimah binti Muhammad. Maka itu adalah anak Fatimah. Anak Fatimah adalah cucu Nabi, Hasan dan Husain. Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali, dan ketika itu ada seorang sahabat yang lain, yaitu yang berada di sisi itu, dan dia sedang duduk bersama Nabi. Nama sahabatnya Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi, dari kabilah Tamim, Bani Tamim, Tamimi. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu At-Tamimi, orang Arab asli. Ya, kalau di Riau ini orang Arab apa yang banyak? Arab Melayu. Ya, kalau di Riau orang Arab Melayu. Kalau di Jawa Arab Nangdi, Arab maklum, Arab Nangdi. Bukan Arab tapi Arab, Arab Nangdi. Ya, kita tinggalkan itu, tidak perlu. Aqra' bin Habis At-Tamimi jalisun, duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mencium Hasan bin Ali, cucunya. Maka Aqra' mengatakan, innali asharatu minal walad. Masya Allah, banyak anaknya Pak, 10. Saya memiliki 10 anak. Ma qabaltu minhum ahadan, tidak pernah saya cium satupun anak saya. Maka Nabi SAW langsung melihat kepada Aqra'. Fanadhara ilaihi Rasulullah SAW, kemudian berkata kepada Aqra', man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi oleh Allah. Kalau hadis yang pertama tadi, orang yang tidak pernah mencium sama sekali, orang Arab Badui, telah diangkat oleh Allah rahmat kasih sayang dalam hatinya. Rahmat Allah itu banyak. Salah satunya adalah sifat sayang kita kepada anak kecil, terkhusus kepada anak kita sendiri. Atau mohon maaf, mungkin kita nikah dengan seorang janda yang punya anak, itu anak kita juga kita harus memperlakukan yang sama. Anak kecil, apalagi anak kecil. Ya. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memiliki kasih sayang, dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan faedah dari hadis ini. Ya, di dalam kitab yang lain disebutkan, man la yakunu min ahli rahmah la yarhamuhullah. Di dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang tidak diberikan oleh Allah, dia tidak termasuk ahli rahmah, yaitu orang yang memiliki rahmat, memiliki kasih sayang, maka dia tidak disayangi oleh Allah. Wa samaratu hadza anna man la yarhamun nas, ini adalah merupakan buah ketika seorang itu tidak menyayangi orang lain, maka Allah akan berikan balasan juga sama. Kalau dalam surah Ar-Rahman kita membaca, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bentuk pertanyaan, tetapi di sini penjelasan dari Allah. Apakah kalian mengetahui bahwa balasan kebaikan itu tidak ada kecuali kebaikan? Maka kalau kita ingin disayangi oleh Allah, pertama sekali tentunya hubungannya dengan Allah benar. Nanti kita akan berikan contoh-contohnya sesuai dengan syarah hadis ini. Begitu juga hubungan kita dengan manusia, khususnya dengan anak-anak, dengan anak kecil. Ya, kalau ada kesalahan ditegur baik-baik, jangan dimarah-marah. Sudah kan kita dulu pernah menyampaikan di masjid kan banyak kasusnya. Ini contohnya, anak lari-lari nih, ada kita sedang ngaji atau kita sedang sholat, apakah antum langsung marah-marah tendang dia? Nggak boleh. Ya, jangan pakai sikap kasar, berarti tidak dicabut dari diri antum. Yang betul ditegur, nak duduk,
Sini dekat abi, dekat umi, duduk sini. Jangan ribut ya. Datang ke masjid kita untuk apa? Salat. Ya. Yang mukulnya kadang-kadang bukan bapaknya lagi, orang lain. Pang. Malah lah bapaknya kelahi lagi. Bapaknya sama orang. Ya. Kita mendapatkan sebagian orang kan ada di masjid-masjid ya. Kita dapatkan masjid-masjid, mungkin kita pernah singgah atau maghrib isya itu selalu ada bawa anak-anak, itu kan ada tipe-tipe beberapa orang bapak itu kan kasar itu. Ya, main tarik aja. Ini di sap pertama pula. Wow, ditariknya anak tuh. Enggak boleh sap pertama, belakang. Baik-baiklah, itu kan anak kecil. Punya kasih sayang enggak kita? Cara negur baik-baik segala macam, jangan dihardik-hardik. Ya. Begitu juga dalam kehidupan kita di rumah. Saya pernah mukul anak juga, tapi kadang-kadang saya nyesal, Pak. Tapi karena salahnya anak tuh bandel kan. Pasti ada namanya anak-anak kan. Tapi memang begitulah kita. Tapi kita berusaha jangan sampai memukul, apalagi sampai anak itu sakit, sampai anak itu mungkin patah kakinya segala macam. Ini nggak benar lagi orang tuanya, ini sudah dicabut tuh rahmat dari hatinya. Begitu juga mohon maaf para guru, sebandel apapun anak jangan disiksa, nggak boleh. Mau di sekolah manapun, walaupun boarding, pesantren, nggak boleh menyiksa. Subhanallah. Kita mendapatkan kasus berapa kemarin ada di Riau, mati kan? Di mana tuh? Dihukum dia dimasukkan di dalam kolam atau apa? Tapi saya lupa tuh kasusnya, sampai dia mati di dalam tuh, tenggelam. Ada di Kampar itu, nggak salah, di pesantren Pasar ya. Ini kan nggak benar lagi, sekolah seperti ini nggak benar. Berarti nggak ada kasih sayang lagi nih, sudah dicabut. Baik kepala sekolahnya atau gurunya ataupun mungkin security segala macam, nggak benar. Jangan, tidak boleh menyiksa. Kalau kasih sanksi boleh. Ini anak-anak kalau ada bandel nanti sanksinya, tetapi jangan sanksi menyiksa. Boleh supaya ada efek jerah, boleh. Kalau di beberapa pesantren kan pernah ditanyakan kepada para masyayikh, boleh nggak sih? Seperti kami punya pesantren di Indonesia ini, ditanyakan di Arab kepada para ulama di sana. Ini anak-anak ada pelanggaran, kami botak. Kata Syekh nggak ada masalah. Ya, tetapi jangan ini menjadi suatu dianggap ini ada sesuatu yang wajib, nanti dipahami ini ibadah jadinya dosa. Ya. Tetapi masya Allah sudah saking banyaknya yang melakukan kesalahan, sudah banyak yang botak, akhirnya sudah biasa. Ya. Dan hukum botak nggak mempan lagi, berarti harus ditukar. Mungkin dia sudah panjang rambutnya, daripada pergi ke tukang pangkas bayar, ya udahlah, buat pelanggaran dapat gratis. Ada sampai seperti itu. Jadi istilahnya ini fleksibel ya. Peraturan di pondok pesantren atau peraturan di sekolah manapun silakan buat sanksi, tapi jangan menzolimi, jangan menyakiti. Kalau ini nggak mempan, cari yang lain, tapi tetap jangan menyakiti. Jangan main pukul rotan, masya Allah, berbekas-bekas, nggak boleh. Rotan yang kecil tipis itu untuk efek jerah saja nggak apa-apa, tapi sampai menyakiti, sampai merah-merah, sampai punggungnya bengkak-bengkak, ini nggak benar lagi kalau peraturan seperti ini. Berarti kalau kasar seperti ini sudah dicabut dari kita sifat rahmat. Begitu juga adik-adik, nanti naik kelas 2, kelas 3 terus, nanti ada adik kelas, oh petenteng awak nih kakak kelas, apalagi pengabdian kan, dia azab adik kelasnya. Nggak betul itu, dicabut sifat rahmat nanti di dalam hati kita. Jangan suka ngazab orang, ya. Jangan suka membuli. Tadi pesantren bully itu paling banyak. Apa bully itu? Bahasa apa itu? Bahasa Inggris ya? Apa artinya? Bully, membuli, nggak boleh, ya. Kakak kelas nggak boleh membuli adik kelas. Masya Allah Pak, kalau cerita di pesantren banyak sekali kasusnya. Di Pekanbaru juga ada, itu sampai ada pesantren putri, dia keluar cerita sama anak saya yang perempuan, ya. Dia nggak sempat dibully, tapi dia nggak tahan lagi. Ada sampai santriwati ini dibully oleh kawannya, dibully oleh kakak kelasnya. Dia masalahnya orangnya perasaan pula, orangnya mudah tersinggung. Lagipun dia mungkin adik kelas, stres Pak, sampai dibawa ke psikiater.
untuk menyembuhkan stresnya. Akibat apa? Dibully oleh kakak kelas. Ini sudah zalim, ini kakak kelas. Berarti sudah dicabut rahmat dari hatinya. Ingat hadis ini, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memiliki kasih sayang dalam hatinya, berarti apa? Tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak disayangi Allah, musibah. Mau kemana kita? Mau lari kemana? Ya, langit dan bumi milik Allah. Mau pergi mana? Mau merantau kemana? Mau pindah ke negara mana? Nggak bisa. Kalau sudah tidak disayangi Allah, celaka kita. Maka ini harus kita perhatikan. Ya, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, jadi ini dalilnya adalah umum, seluruh rahmat. Termasuk rahmat Allah adalah perkara berkaitan dengan masalah agama, perkara iman. Maka orang yang tidak memiliki iman di dunia, dia tidak akan dirahmati Allah di akhirat. Sudah pasti, betul? Betul. Orang yang tidak beriman, orang kafir segala macam, orang yang tidak mau taat, orang tidak mau melakukan kewajiban, sudah pasti tidak akan dirahmati Allah di akhirat. Karena di dunia dia tidak merahmati dirinya sendiri. Tidak ada rahmat iman. Ya. Kemudian juga disebutkan, barang siapa yang tidak mentaati Allah, tidak meninggalkan larangan, berarti dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk kasih sayang Allah. Maka itu yang selalu kita harus ingat. Ada ayat yang berfirman, Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang baik dan orang yang melakukan kebaikan. Berarti di situ kerahman Allah yang khusus kepada orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa. Kalau rahmat Allah yang umum untuk seluruh manusia, ini kan pernah kita sampaikan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ini untuk seluruh manusia, bentuknya seperti kenikmatan dunia, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, kenikmatan banyak sekali dunia ini, nikmat-nikmat. Pokoknya kita nikmat dapat dunia. Ini semuanya dapat, ya. Islam dan kafir dapat, Muslim dan kafir dapat. Rahmat ini Ar-Rahman, di situ sifat Allah, nama Allah. Tetapi Ar-Rahim khusus hanya untuk orang beriman. Maka kasih sayang Allah Ar-Rahim itu lebih dalam, lebih besar, dan ini hanya untuk orang yang beriman dan bertakwa. Dan Allah berikan kepada orang kafir. Dunia untuk mereka, tapi di akhirat kekal dalam neraka. Berarti nggak dapat rahmat Allah. Iya, hanya diberikan di dunia sementara. Maka kita cari rahmat Allah yang kedua. Kita juga diberikan oleh Allah nikmat dunia, dan juga kita dirahmati oleh Allah sampai nanti ke akhirat masuk surga. Itu yang kita inginkan. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Wal ladzina hum muhsinun. Begitu juga orang-orang yang melakukan kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama mengatakan man la yarham la yurham, ini dalilnya umum. Walaupun hadisnya tadi berkaitan dengan anak kita, anak-anak yang masih kecil-kecil kita cium, kita sayangi mereka. Tapi ini kata para ulama, ini dalilnya sebenarnya umum untuk seluruh anak kecil. Masya Allah, kita mendapatkan sebagian para ulama masyayikh itu kalau ketemu dengan anak kecil dipanggilnya, diciumnya. Padahal bukan anak dia. Pernah nggak lihat kajian Syekh Abdul Razak ketika daurah di Bukit Tinggi? Ya. Kemudian setelah selesai kajian kan ada pertanyaan. Itu Syekh kasih duit real, ada sampai 100 real atau 100 ribu atau 200 ribu. Ada anak kecil yang jawab, Masya Allah, mungkin seumur-umur kalian lah. Catat dia, atau dia SD tapi catat. Saya bilang, apa poin yang kita pelajari tadi diterjemahkan? Dan tidak salah Ustaz Maududi kemarin yang terjemahkan. Kajian udah lama tuh, tahun berapa tuh. Kemudian datang anak itu, dia baca catatannya. Begini Syekh. Benar kata Syekh, dikasih duit, dikasih hadiah. Syekh panggil sini. Syekh cium tangannya. Biasanya kan kita yang cium tangan Syekh, ini Syekh cium tangan anak tadi. Masya Allah, ini menunjukkan bagaimana praktek dalam sunnah kita dapatkan pada para ulama, dan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 2316. Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, ma ru'aitu ahadan kana arhaman
kana arhama bil iyali min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih sayang dengan keluarganya melebihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tingkatan yang pertama, kita harus menyayangi dan memiliki sifat kasih sayang kepada orang yang paling dekat dengan kita. Berarti orang tua, ayah dan ibu kepada anaknya, baru kepada orang yang di luar. Jangan sampai Masya Allah kalau di luar kita luar biasa sayang kita kepada anak orang, anak kita habis disikat terus di dalam rumah, benjol-benjol, bengkak-bengkak, ya, luka-luka. Tapi anak orang Masya Allah, salah kita. Dua-duanya harus dilakukan. Harus ada kasih sayang kita kepada anak kecil. Dan ingat hadis ini, man la yarham la yurham. Ya, dan ini hadis umum juga dikatakan oleh para ulama, seperti para pemimpin, misalnya presiden atau pemimpin manapun, pemimpin negara atau pemimpin di suatu daerah. Kalau dia zalim, kalau dia ganas, kalau dia menzalimi rakyatnya, namanya dia tidak memiliki kasih sayang. Anda terancam tidak akan disayangi juga oleh Allah. Ingat itu hadis. Maka kita ini kan hadis ini luar biasa, prakteknya luas dalam kehidupan kita. Pemimpin, ingat-ingat, antum ingin dapat kasih sayang Allah, antum harus sayang kepada rakyat. Perhatikan rakyat. Nah, kita amanah. Untuk apa jadi pemimpin? Ya untuk berkhidmat kepada rakyat. Untuk apa rakyat? Ya untuk kita taat kepada pemimpin. Kan dua belah pihak. Sama dengan tadi. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi ayah dan ibu, kita sayangi anak kita. Tangan kanan minumnya. Tangan kanan minum. Masih ada, jangan kiri ya. Ya. Kemudian anak begitu juga, ya. Mereka harus taat kepada orang tua. Ya. Inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk selalu kita memperbaiki diri kita dengan cara hadir di majelis ilmu. Sedikit demi sedikit kita memperbaiki diri kita agar kita semakin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Enggak ada pertanyaan kan? Sepertinya tidak ada. Baiklah, kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada Kamis yang kedua pada bulan depan, insyaallah taala, dengan izin Allah kalau tidak ada halangan. Ya, dan kita selalu ingin mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.